bersyukur dan mengharapkan kepada Allah pinjaman yang baik. Niscaya akan dilipat gandakan bagi mereka yang pahala dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang Quran surat Al-Baqarah surat 153 ini menunjukkan bahwa ya orang yang sabar tidak pernah sendirian. Dari hadis ini kita bisa belajar bahwa sabar adalah kunci menghadapi semua ujian hidup. Hadirin sekalian, mari kita terus belajar menjadi pribadi yang sabar, baik dalam menghadapi ujian hidup, dalam menjalankan ibadah maupun dalam menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Semoga orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan bagi mereka pahala yang mulia. Semoga kita termasuk hamba Allah yang berjamaah dan dicintai olehnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Udara yang kita hidup setiap hari adalah nikmat yang luar biasa. Semua itu harus kita syukuri. Dengan bersyukur, hati kita menjadi lebih tenang, hidup terasa bahagia, dan kita akan terhindar dari sifat iri dan dengki. Allah berfirman dalam Al-Quran, jika kita bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kami. Surat Ibrahim ayat 2. Wa in tajammukum lain syakartum lain jannatum. Artinya, dengan bersyukur kita justru akan mendapatkan lebih banyak kebaikan dalam hidup. Oleh karena itu, mari kita mulai hari ini dengan membiasakan diri dengan bersyukur, baik dalam hal kecil maupun besar. Karena dengan bersyukur hidup kita lebih bermakna dan bermanfaat. Demikian pidato singkat dari saya, semoga bermanfaat. Dan mendapatkan dari hal besar, sholat, puasa, dan sedekah, hingga hal kecil seperti senyum kepada sesama atau memikirkan diri dari jalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pengasih dan Maha Agung. Setiap kebaikan sekecil apapun itu tidak akan sia-sia di sisinya. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan, "Famai ini ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan darah, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran surat Al-Zalzal ayat 7. Bayangkan, hanya dengan niat yang tulus dan perbuatan sederhana, kita bisa mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Kita dalam sebuah hadis, cukuplah seseorang dikatakan berdusta apabila dia menceritakan segala yang dia dengar. Hadis riwayat Muslim ayat ini. Mari kita semua menjadi orang selalu menjaga lisan dan tulisan kita. Jangan mudah menyebarkan kabar yang belum jelas kebenarannya. Jadilah sumber kedamaian, bukan sumber fitnah. Teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua dijauhkan dari perbuatan fitnah dan selalu menjaga lisan serta perbuatan kita. Setiap hari semakin kita bersyukur, insya Allah hidup kita lebih tenang, lebih lapang, dan Allah akan menambahkan banyak kepada kita. Akhir kata, semoga kita menjadi Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama dalam Islam, yang merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Rasulullah SAW jauh sebelum diangkat menjadi seorang nabi, dia telah diberikan gelar alami, yang artinya orang yang terpercaya. Ini menunjukkan betapa agungnya nilai kejujuran dalam Islam. Kata Allah dan katakanlah perkataan yang pidato yang saya sampaikan semoga bermanfaat bagi kejujuran kita. Jalan-jalan pengajian kiriman dan bukan jalan yang salah, karena yang salah akan masuk ke neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang makna sabar. Sabar berasal dari kata
kepadanya sendiri yang ingin menahan. Karena menurut istilah, sabar adalah menahan diri dari siksaan dan menyikapinya. Namun umat Islam tidaklah boleh begitu saja mengabaikan ilmu lainnya, karena tanpa ilmu Tapi akhlak pemuda semakin menyimpang dan ilmu agama semakin dilupakan. Bisa kita lihat di luar sana, banyak pemuda yang gemar mencuri, gemar berpesta miras, bahkan membunuh target mereka. Pemuda-pemuda yang suka memabuk, bahkan mereka ada yang menyerupai laki-laki dari perempuan, dan juga ada perempuan yang menyerupai laki-laki. Alhamdulillah, semua alhamdulillah ini. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena pemuda pada zaman sekarang mereka kurang mendidik pendidikan akhlak dan kurang belajar ilmu agama. dalam setiap amal. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian pernyataan dari saya, semoga dapat bermanfaat. Maaf atas kesalahan yang diucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menghadapi kesulitan dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih dan tindakan yang tepat. Allah SWT berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah, padahal nikmat Allah itu sangat banyak. Coba kita berangkat bisa bangun pagi dalam keadaan sehatnya, sudah luar biasa. Tapi kadang kita lupa bilang alhamdulillah. Dengan hati dan perbuatan misalnya kita bersyukur atas kesehatan dengan menjaga tubuh, atau bersyukur dengan ilmu memakannya. Teman-teman, mari kita belajar bersyukur bahkan untuk hal-hal kecil. Maka itu, marilah dari dini kita membiasakan sabar, menerapkan sabar dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku sabar dapat diterapkan dengan sadar bahwa ternyata kehidupan dunia tidak terlepas dari bermacam-macam cobaan. Pada hakikatnya Allah sedang menguji umatnya. Dalam surah Al-Quran ayat 9. Apaman ya'lamu innama unzila ilaika rabbika innama yatadakkaru. Yang artinya, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Ilmu dapat terbentuk pribadi yang berakhlak mulia. Masalah bersyahadat, yang artinya salat merupakan tiang agama. Perumpamaan ini menggambarkan bahwa salat merupakan pokoknya agama Islam. Salat tidak hanya menjadi sekadar kewajiban yang harus ditunaikan, tetapi memiliki makna yang lebih dari itu. Padahal dalam Islam sudah dijelaskan kalau malam waktu untuk istirahat, dan kita bisa berkembang pagi dan beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran adalah ayat 10. Waja'alna al-laila libasan. Dan jadikanlah malam sebagai penutup. Ayat yang perlu kita teladani sebagai pendiri iman. Sekedar bukan sekadar pendiri iman. Kejujuran adalah sebagai dari kebaikan yang dapat mencegah kebohongan. Dari kesimpulan bahwa semuanya orang yang bersabar adalah orang yang paling mulia dan orang yang selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang pantas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar dia berubah menjadi pahala dan dengan bersabar maka ujian itu akan menjadi pahala.
menjadi pahala. Jadi ayolah kita jadi orang pejabat. Demikian ceramah singkat saya. Semoga diambil manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu in kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat pula kepadamu. Berbuat baik sekecil apapun itu, karena Allah menilai dari niat dan keikhlasan hati bukan jumlahnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama mengatakan bahwa pakai miskin yang inilah yang paling berhak dan paling layak untuk kita kedepankan. Mereka yang berusaha untuk menjaga kehormatannya sebagai seorang muslim. Namun tentunya ada yang selalu kalau orang tua maka usahakanlah jangan sampai kesulitan itu membeli masih berusahalah untuk melihat tetangga untuk melihat keadaan masyarakat kita, mereka yang susah kita berusaha bantu. Ini Allah Rasulullah SAW maka itu menjadi amal yang serba ada selama tidak berlebihan dan tetap menjaga kesehatan. Mari kita jaga malam, mari kita jaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ayat katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan melihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka sesungguhnya. Semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin. Jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini, mari kita renungkan bersama tentang sholat. Sholat adalah tiang agama, menjadi pembeda utama orang muslim dan orang kafir. Seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Inna sholata ala mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya hati kita sebagai hamba Allah, kita disibukkan dengan urusan dunia, mengejar materi, dan terkadang melalaikan kewajiban yang paling mendasar, sholat. Padahal sholat adalah tiang agama, mirajnya seorang mukmin dan puji sebagai kebaikan. Ia adalah jembatan penghubungan antara sholat. Padahal sholat adalah tiang agama, mirajnya seorang mukmin dan puji sebagai kebaikan. Ia adalah jembatan yang paling menghubungkan antara kita dengan sang Holy, tempat kita merupakan sejalan kepada mereka. Memohonlah ampun kepada Tuhanku, sungguh Dia Maha Pengampun, niscaya Dia mengirimkan hujan lebat kepadamu. Sebagai sedekah adalah untuk diri sendiri. Dan kamu tidak memberikan kebaikan dengan mencari ridwan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat Al-Baqarah ayat 272. Di setiap keadaan yang mempunyai kita, termasuk orang-orang yang mengikuti nikmat sehingga mendapatkan azab dari Allah. Seringkali hati menjadi lemah dan lalai. Maka penting bagi kita untuk menjaga hati agar tetap hidup dan bersih. Rasulullah SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasadi musqatan idza salahat
Kami dipuji, tetapi memang benar-benar karena Allah. Sungguhnya dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 5. Pendidikan adalah satu aspek terpenting dalam kehidupan kita. Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap umat muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini menunjukkan betapa pentingnya pendidikan dalam Islam. Melalui pendidikan, kita dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang baik. Pendidikan tidak hanya Hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sabar. Sabar berasal dari kata Somorayas biru yang artinya menahan turut istirahat. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang mulia cukup sebagai hak, berkata jujur, amanah, rendah hati, sabar, memanfaatkan kesalahan orang baik, serta memperkuat baik. Bahkan manusia melupakan tugasnya di dunia. Alangkah baiknya jika sebagai hambanya kita beriman, teknologi bisa digunakan untuk menyebarkan kebaikan. Sabar yang artinya adalah menahan kesulitan atau menahan diri yang artinya menahan diri dari kesusahan atau yang membuat maksiat.